Indonesia pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPU PKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyo Diningrat dilantik sebagai ketua. Wakilnya adalah Ichiban Yosio dari Jepang dan wakil Suroso dari Indonesia. BPU PKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPU PKI yang berjumlah 67 orang. Hajiman pun selaku ketua membuka sidang BPU PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih karena telah hadir pada tempat ini. Pertama, saya selaku ketua yang akan memimpin jalannya sidang pada kali ini. Di samping kiri saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja di samping kanan saya seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka merumuskan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Silahkan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasan dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk memajukan negara ini. Izin ketua, silahkan. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan adalah diantaranya: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; dan kelima, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Izin ketua. Silahkan. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau kemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara yaitu Pancasila. Panca artinya lima dan sila artinya asas. Apakah saudara sekalian setuju atau mungkin memiliki yang lain dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan. Bagaimana? Apakah usulan Pancasila ini dapat diterima? Baiklah, silahkan kepada hadirin untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Izin ketua. Silahkan. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disahkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichiban. Selamat siang para hadirin yang ada.
Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir dan saya menyimak juga poin-poin yang pada diberikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya itu setuju dengan hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin dan selanjutnya akan dipertegas oleh praktik oleh ketua. Itu saja yang ingin saya ingin sampaikan. Arigatou gozaimasu. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih Insinyur Soekarno. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Charter pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan belum dibacakannya teks proklamasi, diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI. Silakan. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 8 Mei 1945, kita harus melakukan tugas dengan baik. Benar kata Rahmat, kita harus merumuskan dasar negara dan dasar negara. Lalu kita telah membentukkan kemerdekaan pada tanggal 1 September tahun 1945. Benar kata bahwa pada sidang satu lalu, Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara. Kita harus tetap membuat keputusan akhir. Ya, seperti berdasar asas dasar negara kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu, Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka